Pasti beberapa orang pernah ngerasain sakitnya jatuh cinta. Apalagi jika ternyata hatinya gak berbalas. Atau justru terjebak dalam hubungan tanpa arah. Karena belum menyadari kalau ternyata selama itu jatuh cinta sendirian. Itu sakit banget kan? Oke. Hai kamu, apa kabar? Dan gimana harimu? Are you okay today? Buat kamu yang dengerin podcast aku sekarang, you know what? You are worth it. You're special. It's okay. Semuanya pasti akan berjalan baik-baik aja. Trust me. Egois itu bukan hanya julukan untuk orang-orang yang ingin menang sendiri. Egois juga julukan yang pantas untuk orang-orang yang berani mengambil hak dan resiko tanpa memperdulikan yang lainnya. Sama seperti seseorang yang berani mengambil resiko untuk menjalin hubungan, namun juga gak memberi hak yang seharusnya ada di dalam suatu hubungan. Kita semua tahu kan, kalau hubungan relationship itu untuk dua orang. Nah, jika salah satunya itu 100, yang satunya juga harus 100. Biar apa? Biar hubungannya itu seimbang. Aku sering banget dengar dan lihat banyak banget pasangan di luar sana yang masih belum membuka mata tentang apa arti hubungan berdua itu. Dan yang terjadi apa? Seringnya miskomunikasi, sering bertengkar, berdebat, dan bahkan ada tuh yang berakhir saling menyakiti satu sama lain. Nah, kalau kayak gitu, sayang banget kan pasti hubungannya jadi sia-sia kan? Dan hubungan yang baik itu adalah hubungan yang bisa dua arah. Hubungan yang orang-orangnya udah paham dan ngerti apa arti hubungan itu. Contohnya, dengan saling menghargai, menjaga, merawat, atau sekedar memperhatikan hal-hal kecil yang justru bisa memperkuat hubungan itu sendiri. Nah, biasanya persoalan hal-hal kecil kayak gini yang bisa berpengaruh banget dalam hubungan. Jika yang satu marah, yang satunya juga jangan ikutan marah. Karena saling itu juga penting loh di suatu hubungan. Jadi, kalau emang diperhatiin, pasti hubungan dengan otomatis bisa jadi hubungan yang sehat. Bahkan bisa saling upgrade berdua, bisa saling maju berdua, dan bahkan sukses berdua. Tapi, jika kamu berada dalam hubungan yang kamu tuh ngerasa berjalan sendirian, it's okay untuk dilepasin. Mungkin awalnya bakal berasa sakit, tapi aku yakin redanya juga nggak bakal memakan waktu yang panjang. Capek banget gak sih? Kamu harus terus-menerus meminta empati ke pasangan kamu, atau bahkan kamu harus berulang kali menjelaskan sesuatu yang bikin kamu sedih tanpa sedikit pun rasa benci ke pasangan kamu. Padahal, jika itu cinta, tanpa diminta atau bertanya, seharusnya
pasangan harus paham betul segala sesuatu yang suka nggak disuka sama pasangannya. Bener nggak? Dan apa yang bisa bikin pasangan sakit hati, apa yang bisa bikin pasangan kita sakit hati misalnya. Jadi tuh kita udah ngerti, kita udah paham nih, apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, apa yang bisa bikin dia marah, apa yang bisa bikin dia sakit hati. Kita bisa tuh ngejaganya dengan baik. Karena seharusnya seseorang yang berani menyatakan cinta harus bertanggung jawab penuh atas ucapannya. Nah, jika diri sendiri belum ngerti caranya mencintai seseorang, setidaknya jangan meminta untuk dicintai. Karena kasihan banget yang jadi korbannya. Pasti ngerasa sedih, kecewa, bahkan bisa sampai trauma. Dan akhirnya ngerugiin diri sendiri. Banyak banget loh kasusnya. Orang-orang yang ngerasa patah hati karena jatuh cinta sendirian. Atau karena orang-orang yang pengennya itu dicintai doang, tanpa mencintai. Tanpa harus susah payah untuk mengerti, gitu. Orang-orang seperti itu yang justru nyakitinya tuh dalam banget. Orang-orang seperti itu yang sering ngerugiin orang lain karena mereka nggak bisa ngelawan egonya sendiri. So, ingat ya teman-teman, untuk peka terhadap apapun. Jangan sampai masuk dalam hubungan relationship yang toksik apalagi. Hanya karena alasan sepele. Hanya karena alasan, aku suka dia. No, jangan kayak gitu. Atau karena aku cinta dia karena ini. Aku suka dia karena dia bla bla bla. No. Buka mata kalian lebar-lebar dan kenali siapa yang akan jadi pasangan kamu secara detail. Karena menurutku lebih baik jadi pemilih daripada harus menghabiskan energi untuk orang yang salah. Daripada menghabiskan waktu, perhatian, pikiran, hati, semua ke orang yang salah. Gimana menurut kalian? Kamu pernah denger nggak? Kalau jodoh itu cerminan dari diri sendiri. Nah, maka dari itu, upgrade diri kamu semaksimal mungkin. Tingkatin value kamu sampai gak ada yang bisa ngeremehin kamu. Dan jodoh pasti juga sama. Simpelnya tuh gini. Kalau kamu mau pasangan yang pintar, kamu juga harus pintar terlebih dahulu. Kalau kamu pengen pasangan yang kaya, kamu juga harus kaya. Ingat kata kuncinya, yaitu seimbang. Karena hubungan yang seimbang itu biasanya menciptakan hubungan yang sehat, yang lama, yang baik, yang nyaman buat kita. So, sekarang hapus air mata kamu. Dan mulailah fokus untuk memperbaiki diri kamu. Tunjukin ke orang yang udah nyakitin kamu kalau kamu itu worth it untuk bahagia dan dibahagiakan. Semangat ya. Kamu pasti bisa kok. Jangan pernah ragu sama diri kamu sendiri kalau kamu belum nyoba. Oke? Bersama aku Rain.
Makasih udah mau dengerin. And see you in another podcast tiap hari Senin di podcast Ruang Kita. Dadah.